Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah artikel yang diposting oleh akun Facebook Siswo Kusyo Danto. Di dalam berandanya beliau memposting sebuah artikel yang berjudul bantahan hujah atas amalan bid'ahnya Imam Ahmad bin Hambal yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, berkaitan tuduhan Ustadz Abdul Somad dengan menuduh Imam Ahmad sebagai pelaku bid'ah karena melakukan sholat sunnah 300 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak punya hujah atas amalan bid'ahnya, terus menuduh Imam Ahmad bin Hambal berbuat bid'ah. Tuduhan berbuat bid'ah kepada Imam Ahmad bin Hambal karena sholat 300 rakaat sehari semalam pertama kali ditulis oleh Ustadz Abdul Somad di bukunya 37 Masalah Populer. Diterbitkan sekitar tahun 2003 dan sebenarnya buku ini sudah dibantah banyak ustadz dalam bentuk buku juga, seperti buku yang berjudul Bantahan Terhadap 37 Masalah Populer Ustadz Abdul Somad LCMA yang ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Namun karena tuduhan itu karena sudah tersebar di masyarakat yang awam dan buku bantahannya kurang dapat diakses banyak orang, akhirnya sampai sekarang masih ada saja postingan tuduhan ini di berbagai sosial media. Berikut bantahannya secara singkat. Benarkah Imam Ahmad mengerjakan sholat 300 rakaat? Jawabannya adalah benar. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan oleh anak beliau, Abdullah bin Imam Ahmad, bercerita, ayahku Imam Ahmad melakukan sholat dalam sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Ketika beliau sakit karena dicambuk penguasa zalim dan mulai lemah. Dalam sehari semalam beliau melakukan sholat 150 rakaat ketika lemah tersebut. Sementara usia beliau sudah mendekati 80 tahun. Ditulis dalam Mukhtasar Tarikh Dimashqi Ibnu Rajab Al-Hambali, juz 1 ayat halaman 399. Jawabannya, jangankan Imam Ahmad sholat 300 rakaat, para ulama bahkan pernah melakukan sholat yang lebih banyak daripada itu. Imam Malik bin Anas rahimahullah selalu istiqomah selama 60 tahun melakukan puasa Daud, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Dan setiap hari beliau sholat 800 rakaat. Ditulis dalam Tobaqot Al-Hanabilah Ibnu Abi Ya'la. Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah bercerita, pemilik benjolan di lutut Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, hiasan ahli ibadah, disebut demikian karena dalam sehari beliau sholat 1000 rakaat, sehingga di lututnya terdapat benjolan seperti benjolan unta. Ditulis dalam Tahdzib Al-Asma Al-Hafidz Al-Mizzi. Ibnu Mahdi rahimahullah bercerita, saya tidak melihat seseorang yang paling takut kepada Allah selain Bashar bin Mansur. Beliau sholat dalam sehari 500 rakaat. Wiridannya adalah sepertiga Al-Quran. Ditulis di dalam Tahdzib At-Tahdzib
Al-Hafidh Ibnu Hajar. Lantas, apakah perbuatan ini bid'ah? Jangan salah paham dulu. Ibadah sholat itu sangatlah banyak. Sholat wajib ada 17 rakaat. Sholat sunnah rawatib ada 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu baru rawatib yang muakkad. Ada lagi sholat-sholat sunnah yang pengiring lainnya sebagaimana berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Ada 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 4 rakaat setelah isya. Itu baru sholat pengiring sholat wajib. Ada lagi sholat-sholat lainnya. Ada sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat syuruk, sholat duha sampai 12 rakaat, sholat antara azan dan iqamah, sholat tasbih, sholat taubat, sholat witir, sholat tahajud, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apalagi sholat tahajud. Sebagian ulama ada yang mengatakan rakaatnya tidak ada batasan. Jadi wajar saja jika ada ulama yang sholat sampai beratus-ratus rakaat. Imam Ahmad 300 rakaat, Imam Malik 800 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat, yakni Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Ali radhiyallahu anhu. Jadi sudah jelaslah syubhat tentang Imam Ahmad sholat 300 rakaat itu bukanlah bid'ah. Hal yang sangat tidak pantas mencap seorang imam, salah satu pendekar sunnah dan penentang bid'ah, malah dia yang melakukan bid'ah. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad, para ulama kita, dan mengampuni mereka yang menuduh para ulama berbuat bid'ah. Semoga tulisan ini membuka wawasan kita semua, termasuk bagi mereka yang berpandangan hal yang dilakukan Imam Ahmad tersebut bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Sumber referensi dari Quranpedia. Demikianlah artikel yang ditulis oleh referensi Quranpedia dan yang diposting ulang oleh siswa Kusyo Danto di dalam beranda Facebooknya. Ini amatlah penting, wahai saudara muslim, karena di zaman sekarang adalah zamannya tersebarnya tulisan-tulisan. Jadi pasti setiap ada perkara-perkara yang meragukan, pasti ada orang yang akan membenarkan. Apalagi di zaman sekarang adalah zaman yang dituntut untuk ilmiah berdasarkan hadis-hadis pendalilan yang kuat. Dan semoga kita sebagai orang awam bisa memilih di mana letak pendalilan dari kedua pendapat ini. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.